Sahabat Jamasi, dimanapun Anda berada, hari ini saya berada di Mulyasari, salah satu TIU di Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulambang Barat. Dan saya langsung ditemani oleh masternya yang pagi ini akan mengulik sedikit tentang infrastruktur bersumber dari dana desa dan juga BUMTI, Badan Usaha Milik TIU. Yang konon kabarnya BUMTI-nya dikelola seepik mungkin sehingga ke depan bakal bisa memberdayakan ekonomi masyarakat dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli TIU ke depan seperti apa. Mudah, smart, dan keren. Ganteng lagi. Kita jemput. Check it out. Let's go. Apa kabar Mas Nuri? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Muhammad Nuri, masih muda, fresh. Anda mau ketemu malam hari, wajahnya begini. Mau pagi hari, begini. Mau siang hari, begini. Mau di ladang juga begini. Nggak pernah berubah. Nggak pernah berubah. Mas Nuri, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat ya. Intensitas luar biasa padat, mau melayani masyarakat wirawiri. Kadang-kadang juga jadi supir ambulan. Itu sudah salah satu tanggung jawab. Salah satu tanggung jawab. Nah, Mas Nuri, hari ini 2025 di anggaran dana desa di 2025 ini untuk infrastruktur, Mas. Kabarnya kan Mulyasari ini sangat membutuhkan lah, apalagi termasuk bedah jalan dan lain sebagainya sebagai transportasi masyarakat. Ya, untuk pembangunan dari anggaran dana desa fisik, Mas ya, itu kita membangun bedah jalan, membuka jalur 2, itu sepanjang 1,5 km, terus rumah keranda makam, sama peningkatan jalan aspal. Adalah ke aspal sepanjang 200 meter. Itu. Untuk tahun ini ya? Tahun ini. Artinya bahwa ketika dana desa ini ditambah, mungkin bisa lebih tambah lagi kapasitasnya. Insya Allah gitu. Siap. Gitu ada. Terus kemudian kan gini Mas, dari mulai bedah jalan, aspal, terus kemudian satu lagi tadi itu rumah keranda makam. Seprioritas apa sih Mas sebetulnya ini? Itu secara prioritas itu berdasarkan musyawarah dengan masyarakat. Itu hasil keputusan kita musyawarah pada masyarakat, hasil putusan mana yang perlu kita prioritaskan, di situ kita simpulkan. Jadi bukan kehendak sendiri, kan biasanya ada yang model oh sini apa ini biar pilihanku anggarannya ada gitu. Dalam bentuk apapun secara pemerintahan saya, keputusan itu terlebih kita musyawarahkan dulu. Kita kedepankan itu ya. Kita kedepankan untuk musyawarah. Musyawarah, karena apapun bentuknya saat ini mereka adalah warga kita semua. Benar, ya. Pengayomannya ada di tangan kita, di tanggung jawab kita bersama. Oke. Ada yang menarik teman-teman semuanya yang cukup menginspirasi. TIU Mulyasari ini termasuk TIU pemekaran ya. Pemekaran ya. Pemekaran yang artinya bahwa kalau dibandingkan dengan yang asli transmigrasi, ya mestinya jauh. Ya. Hidupnya, tapi kemajuannya enggak, kemajuannya enggak kalah, kan gitu, apalagi di tangan beliau. Idenya banyak, itu terbukti salah satunya adalah bagaimana memaksimalkan pelayanan di Balai TIU. Benar, Mas. Ada beberapa TIU di tempat kita yang secara pelayanan administrasi kepentingan masyarakat itu digratiskan loh Mas. Kabarnya sini duluan. Termasuk Mulyasari, gratis. Keren. Artinya bahwa itu salah satu bentuk fasilitas yang apa namanya diharapkan masyarakat. Benar sekali. Apa aja Mas yang administrasi yang harus digratiskan Mas? Menjadi program jenengan. Itu SIUP mungkin ya. Ya, SIUP untuk kepentingan masyarakat yang jelas surat menyurat itu semua gratis. Itulah ya. Biar cepat mudah, nggak perlu lama. Masyarakat merasa terlayani dengan baik dengan pemerintah desa. Kabarnya walaupun beliau ini lagi di ladang, kan beliau ini hobinya ke ladang. Di sela-sela waktu longgarnya ke ladang itu sebagai tempat beliau tamasya, nge-refresh pemikiran. Kabarnya beliau ini kalau masyarakatnya memerlukan itu nggak harus ke kantor, nggak harus di rumah, nggak ketemu di kantor, nggak di rumah, ketemu di ladang aja asalkan ada punggung buat lemean, kata bahasa kita, itu boleh taken. Itu idenya dari mana? Itu idenya dari ini kita sendiri, pemikiran kita sendiri. Memang salah satunya kita kan sudah sebelumnya sudah dipersiapkan menjadi pelayan masyarakat, apapun bentuknya jiwa raga kita untuk masyarakat.
di mana kita melayani masyarakat, dimanapun tempatnya kita harus siap melayani masyarakat. Termasuk di ladang. Termasuk di ladang. Ini keren. Supaya semua apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tidak terhambat. Tidak terhambat. Keren. Sebentar. Mau ngerti-ngerti wafat nih repot. Aman. Baik, kita sekarang menusuk ke areal bagian dalam. Badan usaha milik Tio. Yang notabene nyampai dengan hari ini di Tupaba, saya belum menemukan yang sekeren ini. Bagaimana saya melihat kandang yang berjejer begitu rapi dan diatur sedemikian hingganya. Dari sisi matahari, pencahayaan dia dapat full. Dari sisi oksigen dia dapat full. Dari sisi bagaimana dia memberi pakan dia dapat full. Yang jadi persoalan hari ini adalah idenya seperti apa berkolaborasi dengan teman-teman Bumti terkait penggunaan dana 20% dari dana desa. Kita ambilkan dari Bumti, dari anggaran dana desa, itu termasuk program prioritas dari pemerintah, Mas, ya. Itu 20% masuk ketahanan pangan, Bumti, Badan Usaha Milik Tio. Kita dari Bumti itu menganggarkan untuk usaha branding kambing. Branding kambing. Branding kambing itu gimana? Pembesaran, pengemukan? Pembesaran, pengemukan juga. Pengemukan juga. Nah, alhamdulillah kemarin ada kabar gembira dari Bumti. Kemarin salah satu kambing kontes kita dari Bumti itu dapat juara 2. Wah, gitu. Mantap, luar biasa. Alhamdulillah. Kontes ini dalam rangka menyemangati teman-teman peternak. Menyemangati teman-teman peternak, salah satu juga untuk pendapatan daripada Bumti. Betul-betul. Itu kontes itu yang nyelenggarain siapa, Mas? Itu dari kabupaten. Oh, Pemda langsung nyelenggarain. Luar biasa. Berarti begitu support ya dengan teman-teman peternak kita untuk membangkitkan gairah mereka berusaha. Terus kemudian per hari ini, Mas, per hari ini yang jenengan bisa ngasih, apakah karena alasannya masuk akal atau memang kultur ekonomi di Mulyasari ini memang cocok untuk kambing atau seperti apa? Itu salah satunya kita juga program dari pemerintah kabupaten, yaitu dibentuk suatu organisasi Pulau Ngarit, dan salah satunya mungkin ada kecocokan dari pihak pengurus Bumti. Mereka punya inisiatif, oh kita buka branding kambing, Pak. Nah itu. Nah terus kemudian sistem pengelolaannya, Mas, kan nggak mungkin kan? Misalnya apakah, bukan nggak mungkin, tapi apakah itu dibebankan atau kita menggaji orang atau mereka pengurus Bumti itu punya tim yang memang untuk saling bergantian dan sebagainya? Mereka punya tim tersendiri, Mas. Luar biasa. Mereka memang ya kita ajak, kita tanamkan jiwa raga mereka untuk mengikhlaskan membangun daripada desa ataupun Tio kita yang tercinta ini lewat kepengurusan Bumti. Bumti itu kan gitu, luar biasa. Artinya bahwa mereka secara bergiliran, mungkin mereka piket, ada kalanya bersama-sama kan gitu. Iya benar. Lokasinya di mana, Mas Kandang? Lokasinya pas di belakang Balai Tio kandangnya. Deket ya? Lebih salah satunya apa kalau kita bangun di belakang Balai Tio, kita pengontrolannya lebih mudah. Kalau misalnya delalah pas bojone petugas Bumti ini lahiran kabeh, Pak Lurah sama Pak Lurah iso turun. Iya. Terus kemudian gini, itu sudah berapa lama berjalan, Mas? Itu kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Dari kan kalau dari sistem bisnis nih. Karena beliau ini aslinya masternya bisnis. Tapi lain bisnis kita. Bisnis lain, ya kan? Bedanya ini kakinya 4, kalau dulu kakinya 2. Gitu. Artinya gini, secara kan kalau sudah 3 bulan itu artinya sudah bisa kita analisa. Ini punya prospek atau tidak. Ini prospeknya sangat luar biasa, Mas. Ini alhamdulillah ada beberapa indukan yang sudah beranak. Kurang lebih ada 3 yang sudah beranak. Dan lainnya pun yang mulai pembesaran, kemarin dicek dari pihak pengusaha Blantik kan. Udah ada beberapa yang sudah sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan. Artinya gemuk itu sesuai spesifikasi bisa kandare. Jadi yang untuk penggemukan ini yang khusus pejantan. Pejantannya. Ada berapa ekor, Mas, pejantannya? Ada berapa? Kurang itu nanti kita lihat ya. Yang jelas bisa dicek, bisa dimaksimalkan dari situ artinya. Kemudian nanti sistem penjualannya seperti apa? Sistem penjualannya per hari raya Idul Adha. Per 6 bulan sekali kita bongkar nanti, Mas. Oh, jadi nggak perlu nunggu sak tahun per 6 bulan sekali kita bongkar. Jadi 6 bulan itu ketika memang itu dibutuhkan dan harganya sudah kita cocok. juga lihat
situasi harga, pasar, pemasaran betul. harga. Itu benar. Pemasaran. Kan kalau saya nggak salah asumsi bahwa kambing ini kan termasuk ternak yang harganya stabil, jadi nggak rugi lah ya. Nggak rugi ya. Gitu, stabil. Salah Terus satunya perawatannya juga sangat mudah. Paling selip masuk angin kan tinggal ngerok. Tinggal ngerok. Kan itu kalau masuk angin kan tuh udah faktor alam ya, artinya bahwa ada satu sistem pengamanannya yang mungkin perlu kita benahi. Nah, kemudian kan ini nanti bakal untung nih. Iya. Sudah ada regulasi atau aturan dari peraturan TIU atau apa atau kesepakatan antara BUMTI dengan TIU terkait dengan sistem bagi hasilnya? Itu sistem dari bagi hasil, Mas. Yang penting saya menekankan kepada pihak pengurus BUMTI, berjalan dulu itu, berkembang dulu itu, baru nanti kita pikirkan secara lihat prospeknya, regulasinya kita buat gitu. Biar mereka fokus gimana caranya bisa berkembang BUMDes di TIU kita. Betul. Kalau dia sudah berkembang, baru nih mereka bisa berpikir kan. Nah itu, yang penting prospeknya bisa berkembang dulu. Karena beberapa waktu lalu saya ke sini, Pak Kepala ini, Pak Nuri ini pernah bilang sama saya gini, Mas, yang paling berat saya ini adalah bagaimana di BUMTI ini orang berpikir ini dana tanggung jawab. Kan biasanya kalau yang namanya hibah, yang penting laporannya selesai, ayo hibah, ora perlu pertanggungjawaban repot. Tapi justru Mas Nuri tidak. Bagaimana membangkitkan teman-teman BUMTI ini untuk bertanggung jawab bahwa ini dana walaupun tidak memulangkan, tapi ketika tidak hidup, ini menjadi satu pertanggungjawaban khusus. Luar biasa, Mas. Nah, itu muncul idenya dari mana, Mas, pemikiran itu? Ya, itu salah satunya dari diri kita sendiri, Mas. Kita belajar dari tanggung jawab. Mulai dari diri kita bertanggung jawab. Salah satunya kedisiplinan kita. Jadi dana itu ben rantek mubah apa? Ini memang digelontorkan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat kan untuk kesejahteraan masyarakat. Supaya masyarakatnya berdiri, berdaya, yang belajar mandiri, nanti ke depannya juga ya kalau kita diberikan dana desa kembali lagi, kalau sudah berkembang baik dana BUMTI itu kan, kalau dana desa udah nggak ada lagi, itu bisa itu sudah bisa menjadi salah satu sumber untuk menghidupi TIU kan gitu. Oke, Mas Nur, ini keren banget menurut saya. Nanti saya izin ya, Mas, lihat ke kandang sebentar kan gitu ya. Artinya bahwa saya mau pamerin nih ke teman-teman. Nih lo kambingnya Pak Nuri gemuk-gemuk. Karena saya sudah sempat ngintip tadi. Baik Mas Nuri, kemudian ada satu tadi infrastruktur saya ingin tekankan di situ yang sudah kita berupaya bangun. Terus kemudian yang kedua adalah BUMTI kan gitu. Terkait dengan dua hal ini, Mas, pesan dan harapan jenengan kepada masyarakat apa, Mas? Pesan saya kepada masyarakat, tetap tanamkan jiwa kerukunan, guyup rukunan kita, kegotong royongan kita untuk membangun TIU. Karena dalam pembangunan itu bukan karena suatu fisik aja, Mas, ya, tapi pembangunan itu lewat gotong royong. Ya, secara mentalnya juga harus dibangun. Terus salah satunya di mana masyarakat wilayah yang sudah tersentuh bangunan lewat anggaran dana desa ataupun bukan, mari kita jaga bersama-sama, kita rawat bersama-sama agar bangunan itu tetap utuh dan awet. Tanggung jawab masyarakat yang paling terfokus di setiap pembangunan itu ada dua. Yang pertama terlibat dalam perencanaan dan pengawasan. Yang ketiga turut merawat. Benar. Itu luar biasa sekali. Dan Mas Nuri nggak bosen ini keliling. Ayo dirawat, ayo. Karena bangun mana ya belenger toh. Iya benar. Drainase sini dibangun. Ini udah bagus karena memang seneng buang sampah. Akhirnya mampet, tergerus, tinggal bangun sana udah jebol lagi, protes lagi. Benar. Betul. Iya Pak Lurah iki. Itu. Makanya nggak bosan-bosan lah dengan aparatur kita saling mengingatkan satu sama lain. Oke, Mas Nuri, terkait dengan pembangunan yang ada dan kemudian program-program yang ada dari pemerintah daerah yang kemudian sudah kita jalankan di TIU Mulyasari ini, pesan atau harapan kepada pemerintah kabupaten kita, Mas, yang luar biasa keren. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang sudah mengucurkan anggaran lewat dana desa. Alhamdulillah dengan anggaran dana desa diturunkan ini pembangunan mulai dari TIU, sekarang masyarakat sudah mulai merasakan dengan kemajuan kita, dan harapan saya
kepada pemerintah daerah, kita minta bimbingan, pengawasan daripada karena kita sama-sama belajar. Betul. Termasuk saya pribadi, iya, ya kan? Saya minta dibimbing selalu dari pemerintah daerah. Oke. Terima kasih Mas Nuri, keren banget. Tetap semangat. TIU ini adalah harus besar, bukan di tangan kita, tapi di tangan bersama masyarakat. Benar. Ya. Terima kasih teman-teman. Kita akan ketemu lagi dengan Mas Nuri di episode berikutnya. Kita akan jalan-jalan di mana daerah yang sudah beliau bangun dengan dana desa dan masyarakat, juga hasil swadaya dengan masyarakat. Sehingga masyarakat yang ada di luar sana, warga yang ada di luar sana, juga bisa turut merasakan hasil jerih payah dan kerja keras bersama-sama TIU Mulosari. Cekidot. Terima kasih Mas Nuri. Sehat terus. Alhamdulillah. Keren.